Bab 1. Perceraian. Kapal pesiar di malam hari. Sharon Manopo datang ke dek observasi dan hendak menyalakan lampu untuk mencari sesuatu ketika pergelangan kakinya tiba-tiba dicengkeram. Dia berteriak panik dan pada saat berikutnya, dia diseret ke tanah dan tubuh laki-laki menekannya. "Siapa kamu? Lepaskan aku!" Sharon berusaha meronta. Tapi kalau di depan seorang pria, Sharon hanya seperti kelinci kecil yang berusaha melawan serigala besar dan tidak bisa melawan. Sekarang Sharon merasa seluruh tubuhnya terasa panas. Jari-jari kasar pria itu seperti api. Perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya mengalir di seluruh tubuh. Meskipun dia sudah menikah selama 3 tahun, tapi selama 3 tahun ini dia tidak pernah membiarkan suami menyentuh tubuh telanjangnya. Tapi saat ini dia telanjang dan bahkan tubuhnya seperti terbakar. Tapi ini tidak benar, dia mencintai suaminya, bahkan jika dia tidak mencintainya, dia masih ingin menyerahkan tubuhnya padanya. "Tolong, tolong!" Sharon menarik napas dalam-dalam dan berteriak minta tolong. Tapi ada sesuatu yang tiba-tiba memasukinya. Sharon menjerit kesakitan. Sekarang, kepolosannya sudah hilang. "Kamu keparat?" Sharon menangis dan memukul bahu pria itu. Tapi pria itu seperti binatang buas, yang sama sekali tidak mau berhenti. Sharon mengangkat kepalanya dengan susah payah, air mata membasahi wajah kecilnya, tapi dia hanya bisa menahan dirinya. Dia takut akan ada orang yang mendengar suara dan masuk. Sekarang dia sudah hancur dan tidak mau ada orang yang melihatnya seperti ini. Entah setelah berapa lama, pria itu akhirnya berhenti, berbaring di atasnya dan bernapas dengan keras, lalu menutup matanya dan pingsan. Sharon merangkak keluar dari bawah tubuh pria itu dengan susah payah. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada juga seorang wanita pingsan di depannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sharon ketakutan dan gemetar, tapi dia tidak mau terlalu peduli lagi. Pakaian di tubuhnya sudah robek dan tidak bisa dipakai, jadi dia mengambil gaun wanita di lantai dan memakainya. Mengencangkan pakaiannya, Sharon dengan cepat melarikan diri. Ketika sampai di rumah, sudah jam 11 tengah malam. Sharon membayar taksi dan turun, tepat ketika dia hendak membuka pintu besi villa, sebuah mesin yang dikenalnya terdengar di belakangnya. Ini Porsche Doni. Doni Nugroho adalah suaminya, tinggal di villa di seberangnya setiap malam, tidur dengan saudara tirinya, Wendy Manopo. "Oh kakak, kamu juga baru pulang ya?" Wendy melangkah keluar dari pintu mobil, memeluk lengan Doni dengan begitu mesra dan berkata dengan sengaja, "Kakak ipar, coba lihat deh. Kakak pakai gaun yang cantik, dia pergi kencan ya, malam ini pesta ulang tahun aku. Dia bilang harus pergi kerja dan jelas kalau dia tidak menghormatiku." Sharon mengepalkan tangannya. "Wendy, jangan mengarang cerita." Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Wendy menatap dengan curiga dan tiba-tiba matanya berbinar. Dia langsung melangkah maju, menarik ke bawah tali bahu gaun Sharon dan berteriak dengan semangat, "Kakak ipar, lihat ini. Ada banyak bekas ciuman di dada kakak aku. Wah, ternyata malam ini dia bermain dengan seorang pria." Sharon tampak bingung dan ingin menarik tali bahu, tapi sudah terlambat. Doni sudah melangkah. Dia menggenggam pergelangan tangannya, menatap bekas merah kecil di dadanya dan berkata dengan penuh kebencian, "Sharon, kamu sangat menginginkannya ya?" Berapa kali kamu selingkuh di belakangku?" "Tidak, Doni." Sharon berkata dengan panik, "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, aku tidak bermain-main dengan pria lain." Wendy mencibir, "Heh kakak, kamu kira kakak ipar ini masih anak kecil? Jangan bilang bekas merah di dada kamu karena digigit nyamuk. Sekarang di bulan April, tidak ada nyamuk." "Wendy, diam." Dada Sharon naik turun karena emosi dan dia meraih lengan Doni dengan mata merah. "Doni, percayalah. Aku tidak pernah berpikir untuk mencari pria lain. Hari ini adalah kecelakaan dan aku tidak mau melakukannya. Aku hanya mencintaimu." "Cinta? Jijik banget dengar kamu bilang gitu." Doni membuang tangannya dengan jijik dan mencibir, "Sepertinya ketika aku buta, kamu juga pergi untuk tidur dengan pria lain."
Tapi ketika aku bisa melihat lagi, kamu gunakan ibuku untuk memaksaku menikahimu. Kamu wanita jalang dan aku sudah tahu semuanya. Sudah cukup Sharon. Aku muk dengan pernikahan konyol ini. Mata Sharon memerah. Dia menggertakkan giginya dan bergegas untuk memeluk punggungnya. Donnie, aku tidak ingin bercerai. Itu benar-benar kesalahpahaman saat itu dan aku diperkosa hari ini. Meskipun sulit untuk mengatakannya, Sharon menahan rasa malu di sekujur tubuhnya dan berkata dengan sedih, Donnie, aku diperkosa dan aku takut banget. Jangan pergi dan bisakah kamu menemaniku? Bab 2. Balas dendam Donnie. Suasana membeku seketika. Sharon jelas merasakan ketegangan di tubuh Donnie. Wendy juga terkejut, tapi dengan ekspresi mengejek dan dengan cepat berkata dengan nada menghina, kakak kamu mau membohongi kakak ipar ya? Jadi kamu pakai alasan diperkosa? Coba katakan padaku, siapa yang perkosa kamu? Lagi pula kita ini putri keluarga terhormat dan kalau ada yang melakukan itu, kamu harus minta kakak ipar bantu kamu menangkap orang itu kan? Wajah Sharon pucat, dia bahkan tidak melihat seperti apa prik yang memperkosanya dan bagaimana bisa menangkapnya. Ketika melihatnya diam, Donnie merasa Sharon memang bersalah sehingga tidak bisa berkata-kata. Sharon, jika kamu benar-benar diperkosa, selamat ya. Akhirnya kamu bisa merasakan dipuaskan oleh pria lain. Donnie berkata dengan mengejek, melepaskan tangan Sharon dan berjalan ke villa di seberangnya. Donnie, Sharon ingin mengejar, tapi dihentikan oleh Wendy. Kakak, tidakkah kamu melihat bahwa kakak ipar sangat membencimu? Tapi kenapa kamu masih mau mengejarnya? Kamu masih punya malu kan? Sharon berkata dengan marah, Wendy jangan sombong ya. Suatu hari nanti Donnie juga akan tahu siapa kamu sebenarnya. Oh, kalau begitu coba kamu pergi dan bilang padanya, tapi apakah menurutmu kakak ipar akan percaya? Wendy berbicara tanpa rasa takut dan dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat kalung kacang merah di leher Sharon. Kalung ini diberikan untuk Sharon oleh Donnie. Kecemburuan melintas di matanya. Wendy mengangkat tangannya tiba-tiba dan menarik kalung itu. Serak, kalung itu putus dan manik-manik kacang merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Tidak, mata Sharon merah dan dia dengan panik pergi untuk mengambil manik-manik yang berserakan di tanah. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Donnie padanya. Kalung ini sangat berharga untuknya seperti tanda cinta. Setiap hari dia tidak mau melepaskannya, tapi sekarang rusak. Aduh, aku cuma mau pegang kalung ini dan tidak menyangka kalungnya begitu lemah. Wendy berpura-pura menyesal, melemparkan rantai kalung yang putus di tangannya ke kaki Sharon dan berkata, kok manik-maniknya banyak banget. Mau sampai kapan kamu mengumpulkannya? Lagi pula kamu dan Donnie sudah bercerai dan kamu bisa buang sampah ini. Wendy, pergi. Sharon tidak bisa menahan amarahnya lagi. Hehe, tentu saja aku harus pergi, karena Donnie masih menunggu aku pulang untuk bercinta dengannya. Dengan mencibir, Wendy pergi dan berjalan dengan anggun. Di bawah lampu jalan yang redup, hanya Sharon yang tersisa untuk berjongkok untuk mengambil manik-manik. Namun, bahkan jika manik-manik diambil, kalung itu tidak akan dapat kembali ke masa lalu, dia bahkan tidak dapat menemukan rantai tipis kalungnya. Sharon berdiri dengan air mata mengalir di wajahnya, tapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat Donnie sedang mencium Wendy dengan penuh hasrat di depan jendela villa di seberangnya. Di balik bayangan tirai yang tipis, Donnie menyentuh Wendy dengan penuh semangat, memeluknya, mengangkat roknya dan... Donnie, Sharon mengepalkan manik-manik di tangannya dan berteriak sedih. Dia tahu bahwa Donnie salah paham dan sengaja mencium Wendy di dekat jendela. Tapi Sharon masih berusaha menipu dirinya sendiri, bahwa suatu hari Donnie akan kembali padanya. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Kenapa dia hanya berdiam diri dan melihat adegan mesra seperti itu? Sharon tidak tahu bagaimana dia sampai di rumah, apalagi berapa lama dia menangis sebelum tertidur. Tapi ketika dia terbangun oleh dering telepon, kepalanya sangat sakit. Hei, Gita, Sharon, kenapa kamu tiba-tiba menghilang tadi malam? Aku dimarahi oleh manajer. Ada keluhan Gita dari ujung yang lain dan Sharon tidak tahu bagaimana menjelaskannya.
Dalam 3 tahun terakhir, Doni tidak pernah memberinya uang. Dia hanya bisa bekerja untuk membayar tagihan rumah sakit ibunya yang mahal. Gita Kalundra adalah sahabatnya. Dia bekerja di perusahaan besar dan sering membutuhkan tenaga kerja per jam untuk kegiatan bisnis. Bayaran per jam kerjanya sangat tinggi dan setiap saat dia akan diperkenalkan. Tadi malam, Sharon bekerja sebagai pelayan di kapal pesiar. Karena beberapa tamu mengatakan bahwa tasnya menghilang, jadi dia mencoba bantu mencari tapi ketika tiba di dek observasi, dia tiba-tiba diperkosa oleh seorang pria dalam kegelapan. Tapi Sharon tidak berencana memberitahu Gita tentang ini, karena dia tidak ingin sahabatnya mengkhawatirkannya. Setelah memikirkannya, Sharon berkata, "Gita, maafkan aku tiba-tiba merasa tidak enak badan tadi malam, jadi aku meninggalkan kapal lebih awal." "Ah, kamu tidak enak badan? Apakah kamu sudah ke dokter?" Suara Gita khawatir. "Yah, aku banyak tidur dan sudah lebih baik kok. Kalau begitu aku masih punya pekerjaan di sini, apakah kamu mau mengambilnya?" Gita menjelaskan, "Ini di villa milik bos aku dan butuh seseorang untuk membersihkannya. Awalnya ada orang khusus, tapi perusahaan tiba-tiba terbakar. Bosku punya masalah dengan kebersihan dan aku tidak berani asal membayar orang. Jadi aku telepon kamu deh. Pekerjaannya agak berat tapi harganya sesuai kok, 1 juta per hari dan apakah kamu mau?" Ya, tentu saja. Sharon melompat dari tempat tidur dengan semangat setelah mendengar harga yang begitu tinggi. Meskipun setelah itu dia akan terbaring kesakitan dan lelah, tapi dia akan tetap melakukannya. "Kalau begitu aku akan segera mengirimkan alamatnya padamu. Oh, ya kamu harus ingat, bos akan ke sana setelah selesai bekerja, jadi kamu harus pergi sebelum jam 7. "Yah, aku mengerti." Sharon pergi ke alamat yang diberikan oleh Gita. Itu adalah villa yang dikelilingi oleh pegunungan, dengan laut biru dan langit biru di depan dan pegunungan berkabut di belakang. Untuk sesaat, Sharon mengira dia sudah datang ke negeri dongeng. Keluarga Wijaya adalah keluarga kaya, tentu saja bisa dengan mudah membeli tanah yang begitu luas, belum lagi kolam renang dan peternakan kuda di sekitarnya, bahkan ada beberapa kuda yang berlarian. Betapa kayanya bos Gita. Sharon terdiam, tapi dia tidak punya waktu untuk terus mengagumi. Jika dia tidak bergegas, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas. Akhirnya, jam 4:30, villa selesai dibersihkan. Mengepak barang-barangnya, dia berencana untuk pergi. Tapi ketika dia menutup pintu belakang, mata Sharon membeku. Itu adalah sumber air panas alami, dikelilingi oleh pepohonan, mengeluarkan asap putih. "Sharon, tunggu liburan musim dingin, ayo pergi ke sumber air panas." Ketika masih kuliah, Doni mengajaknya berlibur setelah kelulusan. Tapi, tidak ada perjalanan, tidak ada sumber air panas, kecelakaan mobil. Doni kehilangan penglihatannya dan dibawa ke rumah sakit swasta oleh Wendy. Saat itu setiap hari Sharon merasa khawatir dan ketika penglihatannya kembali, Doni menganggap Sharon adalah wanita jahat yang meninggalkannya dan selingkuh dengan pria lain. Tanpa sadar, Sharon berjalan ke mata air panas, berjongkok dan mengambil segenggam air. Jika perasaannya terhadap Doni bisa hilang, apakah hatinya tidak akan sakit? Saat sedang melamun, bayangan tiba-tiba muncul di atas air. Sharon mengangkat kepalanya dengan terkejut dan bertemu dengan sepasang mata hitam dingin. "Siapa kamu dan kenapa kamu ada di villa aku?" Bab 3. Tidak ada wanita yang baik. Sharon menatap kosong pada pria di depannya. Terlihat seorang pria berambut coklat, alis yang tebal dan tatapan mata yang tajam. Setiap inci fitur di wajahnya sempurna, seolah-olah diukur tangan oleh Tuhan. Dia terlihat sangat tampan, mendominasi dan matanya sangat indah, juga memikat. Siapa dia, bos Gita? Bukankah itu mengatakan jam 7? Kenapa dia kembali begitu cepat? "Tuan, aku minta maaf. Aku pergi sekarang." Sharon buru-buru ingin bangun, tapi kakinya mati rasa karena waktu jongkok yang lama. Begitu dia mencoba berdiri, dia jatuh ke kolam mata air panas. Uhuk, uhuk, air memercik, menimbulkan lapisan ombak.
Hans menatap kosong ke arah Sharon di kolam, hidung yang mancung, wajah oval dan mata almond yang berair karena terbatuk, bibir pinknya terbuka dan menutup, seolah-olah ingin menggoda. Oh, apakah ini wanita lain yang datang untuk merayunya? Ekspresi Hans Wijaya sedikit muram ketika memikirkan insiden di bius dan pingsan semalam. Dia mengerutkan keningnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Kamu berani merayu aku? Kamu sudah bosan hidup ya?" Sharon bangkit dari kolam air panas dengan malu dan menjelaskan, "Tidak tuan, kamu salah paham. Aku hanya seorang pembersih yang datang untuk membersihkan villa. Aku tidak tahu kamu akan kembali lebih awal. Aku tidak ingin merayu kamu." Hans mengerutkan kening dan melihat tubuh wanita di depannya. Leher ramping terhubung ke tulang selangka yang halus. Di bawah kemeja putih yang menjadi transparan karena air basah dan memperlihatkan pakaian dalamnya. Sadar akan tatapan Hans, wajah Sharon memerah dan dia buru-buru berbalik untuk pergi, tapi tubuhnya meneteskan air dan sepatunya basah, sehingga terpeleset dan jatuh ke tanah lagi. Itu menyakitkan, Sharon mengerutkan kening dan mengeluh. Hans mencibir. Triknya sangat bagus. Apakah setelah ini dia akan bilang kakinya terluka dan meminta Hans menggendongnya? Berjalan dengan arogan, Hans mengambil kerah punggung Sharon dan menyeretnya keluar. Leher Sharon terluka oleh kerahnya dan kakinya dipaksa jatuh ke depan. Sangat tidak nyaman. Kamu biarkan aku pergi, kemana kamu akan membawaku? Ada dua pengawal berpakaian hitam yang menjaga di luar gerbang besi. Hans mendorong Sharon dan memerintahkan, "Kirim wanita ini ke Charming." Sharon bergidik ketakutan. Meskipun dia belum pernah ke sana, dia pernah mendengarnya kalau tempat itu adalah tempat untuk orang-orang kelas atas mabuk dan bermain wanita. Apa gunanya dia dikirim ke sana? Lengan itu dicengkeram oleh kedua pengawal itu. Sharon terus meronta, "Kamu biarkan aku pergi. Kenapa kamu mengirim aku ke sana?" Aku bilang aku di sini hanya untuk membersihkan. Aku tidak ingin merayu kamu sama sekali. Kenapa kamu narsis banget? "Kamu bilang aku narsis?" Ekspresi Hans berubah muram. Dia berbalik dengan tiba-tiba dan mencengkeram dagu Sharon. "Wanita, kamu merasa sehebat itu untuk merayu aku?" Sharon kesakitan karena dagunya yang dicengkeram dan menyangkal. "Aku bilang aku tidak." "Ah!" Hans mencibir dan melemparkannya ke tanah dengan kesal. Dua pengawal melangkah maju dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mobil. Wush! Mobil pengawal itu melesat pergi. "Hei, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Aku rasa wanita itu terlihat baik dan mungkin dia benar-benar hanya seorang pembersih." Karel Handoko bersandar di dinding, menonton drama itu untuk waktu yang lama dan berkata dengan santai. Hans mendengus dingin. "Tidak ada wanita yang baik." Karel mengangkat bahu. "Aku hanya takut kamu akan marah pada orang yang salah. Lagi pula, tidak semua wanita adalah Naura Chandra." Bab 4, cintamu terlalu murah dan aku jijik. Mendengar nama Naura, ekspresi Hans tiba-tiba berubah. "Jangan sebutkan wanita itu di depanku." Karel mencoba menahan tawanya, meskipun Naura itu sangat keterlaluan. "Tapi aku tidak bisa menahan tawa ketika aku teringat dia yang ambil perjaka kamu." Karel merangkul bahu Hans, mendekatkan diri padanya dan sengaja bertanya, "Gimana?" "Ayo ceritakan pengalaman pertama kali kamu melakukan itu." "Enak ya?" "Diam." Hans mendorong wajah menyebalkan Karel dan Karel terus tertawa. Oke. "Jangan marah ya. Aku temani kamu minum deh." Karel berbalik dan berjalan menuju Lamborghini di sampingnya. Bagasi dibuka dan itu adalah anggur merah terbaik yang sudah dia simpan selama bertahun-tahun. Ketika dia mengambil anggur, dia melihat jas dan kemeja di samping. Itu adalah pakaian yang diambil Hans oleh Naura di kapal pesiar tadi malam. Naura juga wanita yang kejam. Untuk memaksa Hans menikahinya, dia bahkan berani menidurinya di dek observasi. Untungnya, Karel adalah orang pertama yang menemukan mereka. Jika tidak maka akan jadi masalah. Berpikir bahwa Hans pasti tidak menginginkannya, Karel meraba-raba beberapa kali dan memutuskan bahwa saku baju dan celananya kosong, jadi dia memutuskan untuk membuangnya. Tiba-tiba, ada bunyi klik.
sesuatu bergoyang di papan mobil, membuat suara nyaring. Karel mengalihkan pandangannya untuk melihat bahwa itu adalah rantai tipis yang tersangkut di kancing kemeja Hans. Apa ini? Karel merobek rantai tipis itu dan melihat ke depannya. Sepertinya ada sepotong kecil kalung yang putus, dengan manik kacang merah kecil digantung di atasnya. Bukankah ini aksesori yang dikenakan oleh wanita? Apakah milik Naura? Dengan ekspresi jijik, Karel mengangkat tangannya dan melemparkannya ke rumput. Pluk, rantai tipis itu masuk ke dalam rumput dan tidak ada jejaknya lagi. Di dalam mobil, Sharon menatap kedua pengawal dengan panik dan menjelaskan, "Pak, aku benar-benar baru saja datang untuk membersihkan, aku tidak ingin merayu bos kamu, tolong biarkan aku pergi." Kedua pengawal itu menatap Sharon, pakaian basahnya adalah kemeja putih dan celana panjang hitam. Dia berpakaian seperti petugas pembersih, rambutnya yang panjang meneteskan air. Meskipun terlihat kasihan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kelembutan dan kecantikannya. Oh, bagaimana bisa wanita cantik seperti itu menjadi pembersih? Hanya lelucon. Kedua pengawal itu mengabaikannya. Sharon bahkan lebih cemas, "Aku benar-benar pembersih." Sharon ingin menceritakan kisah Gita, tapi takut menimbulkan masalah baginya. Jadi dia berubah pikiran dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menelepon suamiku. Aku punya suami, aku benar-benar bukan wanita penggoda." Ketika pengawal mendengar ini, ada sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Sharon buru-buru berkata, "Pak, ponsel aku masih di villa." Pinjamkan ponsel kamu untuk menelepon dan bisa nyalakan speakerphone, percayalah padaku. Baiklah kalau begitu, pengawal itu menyerahkan telepon. Sharon mengambilnya dan menekan nomor yang paling dikenalnya. Butuh waktu lama untuk mengambilnya dan suara dingin Doni terdengar, "Siapa?" "Doni, ini aku." Sharon meremas ponselnya dengan erat dan berdoa, "Aku sedang membersihkan villa tapi pemilik salah paham bahwa aku sedang merayunya. Bisakah kamu bantu jelaskan kalau kamu adalah suamiku dan aku sangat mencintaimu?" Pihak lain terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian tersenyum sinis. "Sharon, cintamu terlalu murah dan aku merasa jijik. Aku tidak peduli dengan siapapun yang kamu rayu, Doni." Sharon panik, "Aku tidak mau merayu siapapun, kenapa kamu tidak percaya padaku? Mereka ingin mengirim aku ke Charming. Aku istrimu dan tolong bantu aku. Apakah kamu layak menjadi istriku?" Doni bertanya dengan dingin, "Sharon, ingat ya, ketika kamu pulang, aku sudah minta pengacara buat perjanjian perceraian. Setelah kita cerai, kita berdua akan bebas." Klik, panggilan berakhir begitu saja. Wajah Sharon pucat dan air mata mengalir di pipinya. Kedua pengawal itu memandangnya dengan jijik. Mereka berpikir, seorang wanita cantik dan terlihat polos, ternyata wanita jahat, bahkan suaminya sangat ingin bercerai dan sepertinya tidak perlu merasa kasihan. Bab 5, dia mati, mobil pengawal segera tiba di Charming. Sharon ditarik oleh dua pengawal memasuki sebuah ruangan dan dua lelaki tua dengan perut buncit dan wajah mesum sudah menunggu di sana. Wajah Sharon menjadi pucat dalam sekejap. Doni tidak peduli padanya lagi, dia bahkan menyiapkan perjanjian perceraian. Lalu untuk apa selama 3 tahun ini Sharon selalu bertahan? Lampu di dalam ruangan sangat terang, tapi sekarang tubuh Sharon sangat dingin dan gemetar. Rasa putus asa memenuhi hatinya. Dua tangan pria mesum itu mulai menyentuh kerah bajunya dan mulai merobek pakaiannya. "Wanita, kenapa kamu menangis? Apakah kamu takut kami akan menyakitimu? Jangan khawatir, kami berjanji untuk sangat lembut. Ya, kalau sudah nyaman, mungkin kamu akan minta kami untuk lebih agresif." Ha, ha, ha. Kedua orang tua ini sudah cukup menjadi ayah bagi Sharon. Sharon menangis dan tersenyum sedih. Dia kira bisa hidup sampai tua dengan Doni, bahkan membayangkan kalau mereka juga masih akan bersama di kehidupan selanjutnya. Namun sepertinya dia tidak akan mampu melakukan ini. Dia salah, dia tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. "Doni, selamat tinggal, kita akhirnya bebas satu sama lain." Mendorong kedua lelaki tua itu dengan kasar, Sharon berbalik dan menabrak dinding.
Brak, Karel jatuh telentang di atas ring tinju. Sial, jangan terlalu keras dong. Karel berdiri sambil memegangi perutnya yang sakit, rasanya dia akan memuntahkan anggur merah yang baru saja diminumnya. Hans meliriknya dengan dingin, harusnya kamu bilang kalau kamu lemah. Sialan, aku terlalu malas dan akan biarkan kamu pergi. Karel menyeka wajahnya, melepas sarung tinjunya, melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bermain lagi, aku harus menjemput seorang gadis. Hans tampak jijik, apa gunanya seorang wanita? Karel terdiam sejenak dan berkata, aku sudah bilang tidak semua wanita seperti Naura. Kamu harus berhenti mikir gitu dan coba dekat dengan wanita lain. Jangan sampai kamu beneran jadi jomblo seumur hidup. Hans jelas tidak tertarik dengan topik ini, dia berbalik dan pergi ke kamar mandi. Karel juga tidak peduli dan bersiul keluar dari villa. Tepat ketika dia hendak masuk ke Lamborghini, mobil Hummer datang dan dua pengawal bergegas turun dari atas. Apa yang terjadi? Karel bertanya. Pengawal itu membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Handoko, wanita itu menabrakkan diri ke dinding, apa yang harus aku lakukan sekarang? Wanita apa? Wanita pembersih yang diperintahkan Tuan Wijaya untuk dikirim ke Charming? Karel tampak sedikit terkejut, wanita itu menabrak dinding. Dia mati, dia masih hidup, tapi dahinya bengkak dan pingsan. Apakah aku harus kirim dia ke rumah sakit atau membuangnya begitu solo? Mang orangnya, tanya Karel, di dalam mobil. Karel berjalan mendekat dan melihat wajah pucat di dalam mobil. Fitur wajah yang indah, sangat cantik dan sangat menarik. Memalingkan matanya, Karel tersenyum jahat, membawa Sharon keluar dari mobil dan berkata, Oke, aku akan mengurus wanita ini, kalian bisa pergi. Hans pergi ke kamar setelah mandi dan menyipitkan matanya saat merasa ada sesuatu yang salah. Lampu di kamar lebih redup dari biasanya dan kenapa ada tonjolan di tempat tidur. Hans mengangkat selimut, lalu dia melihat tubuh seorang wanita telanjang yang putih dan lembut, berkilau terkena cahaya redup, tubuhnya yang seksi. Wajah wanita itu juga bersih dan memejamkan mata, seolah mengungkapkan, kamu bisa memilikinya.